Indonesia. Indonesia for B3, FIFA ranking 118, and Indonesia is the only team who made it from round 1 to all the way to this. Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas. Alhamdulillah, kabar luar biasa datang dari dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia kembali menorehkan cerita baru, dan kali ini kita berada di grup yang dianggap paling mudah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap-siap, karena kita bakal reuni dengan dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Tapi, apakah benar ini jadi peluang emas Garuda untuk terbang ke panggung dunia? Yuk, kita bahas tuntas di video kali ini. Waduh, bak petir di siang bolong. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Tangis haru, kecewa, dan doa membanjiri jagat dunia maya ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa salah satu pemain harapan Garuda, Ole Romeni, harus menjalani operasi dan nyaris dipastikan absen di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kehilangan besar. Sebuah kenyataan pahit yang harus kita telan bersama. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Seberapa besar dampaknya bagi Timnas Indonesia? Dan apa harapan kita ke depan? Yuk, kita bahas tuntas dan penuh harapan di video kali ini. Mantap! Garuda muda dalam misi hidup mati. Di balik semangat dan sorakan ribuan supporter yang akan memadati Gelora Bung Karno, ada satu pesan penting dari sang pelatih kepala. Kita harus menang, tidak ada pilihan lain. Ya, pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, mewajibkan anak asuhnya menang saat menghadapi Filipina. Pertandingannya akan digelar Jumat, 18 Juli 2025. Dan inilah laga yang bisa menentukan nasib kita di turnamen. Tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar luar biasa datang dari dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia kembali menorehkan cerita baru, dan kali ini kita berada di grup yang dianggap paling mudah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap-siap, karena kita bakal reuni dengan dua raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Tapi, apakah benar ini jadi peluang emas Garuda untuk terbang ke panggung dunia? Yuk, kita bahas tuntas di video kali ini. Baru-baru ini, AFC resmi merilis hasil drawing untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Indonesia tergabung dengan dua negara yang sudah sangat familiar, Arab Saudi dan Irak. Grup ini bisa dibilang masih manusiawi untuk dilewati. Tidak ada tim dari Asia Timur yang biasanya jadi momok menakutkan. Dan ini jadi angin segar buat seluruh pencinta sepak bola tanah air. Nah, buat kamu yang ngikutin perjalanan Timnas sejak ditangani Coach Shin Tae-yong, pasti udah tahu kalau Irak dan Arab Saudi bukan nama baru. Lawan yang sudah sering kita hadapi. Melawan Irak, memang kita punya rekor yang belum berpihak. Dari 3 pertemuan terakhir, Timnas harus mengakui keunggulan Irak. Tapi jangan salah, skor tipis dan permainan makin membaik tiap pertemuan. Ini tanda positif. Melawan Arab Saudi justru jadi kabar menggembirakan. Di ronde ketiga sebelumnya, Timnas berhasil menang 1 kali dan seri 1 kali. Ini bukti nyata bahwa Garuda sudah bisa mengimbangi, bahkan mengalahkan tim yang secara peringkat FIFA jauh di atas kita. Ketua BTN sekaligus manajer Timnas, Bapak Sumarji, tampil penuh percaya diri. Dalam pernyataannya, beliau menyatakan keyakinan penuh bahwa Indonesia
bisa langsung lolos ke Piala Dunia tanpa harus ke ronde kelima. Menurut beliau, pertemuan dengan Irak dan Arab Saudi justru menguntungkan. Karena sudah pernah bertemu, sudah tahu kelemahan dan kekuatan mereka. Tinggal bagaimana menyiapkan skuad terbaik, strategi matang, dan tentu saja menjaga mental juara. Kalau bicara soal skuad, Indonesia sekarang sudah jauh berbeda. Ada Jay Itzes, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Tom Hay, dan nama-nama lain yang membawa warna baru dalam permainan. Ditambah pemain lokal seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan tentu saja Hernando Ari di bawah Mistar. Bukan hanya skill dan taktik, yang bikin kita makin kuat adalah semangat juang tim ini. Mental juara makin terbentuk. Dan ini sangat penting ketika menghadapi tekanan besar, seperti di ronde keempat nanti. Catat tanggalnya. Pada tanggal 8 Oktober 2025, Indonesia versus Arab Saudi, dan pada tanggal 11 Oktober 2025, Indonesia versus Irak. Dua laga pembuka yang bisa jadi penentu nasib. Kalau bisa sapu bersih dua pertandingan awal ini, jalan menuju Amerika Utara 2026 akan terbuka sangat lebar. Grup ini adalah anugerah, tapi tetap harus disikapi dengan serius. Timnas nggak boleh terlena. Timnas Indonesia sekarang punya peluang yang lebih besar dibanding era-era sebelumnya. Sistem kualifikasi FIFA 2026 yang membuka slot lebih banyak untuk Asia juga menguntungkan. Dari 18 tim yang tersisa di ronde keempat, 6 tim akan lolos langsung dan 2 lagi akan dapat tiket playoff. Artinya, peluang Garuda terbang ke Piala Dunia bukan mimpi. Teman-teman, kita sudah terlalu lama bermimpi ingin melihat Indonesia tampil di panggung dunia. Sekarang, bukan saatnya bermimpi, tapi waktunya bergerak, berdoa, dan mendukung. Dan sekarang pertanyaannya, apakah ini saatnya kita melihat Garuda untuk pertama kalinya terbang ke panggung Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan pastinya subscribe ya, biar nggak ketinggalan kabar menarik tentang Timnas Indonesia lainnya. Waduh, bak petir di siang bolong. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Tangis haru, kecewa, dan doa membanjiri jagat dunia maya ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa salah satu pemain harapan Garuda, Ole Romeni, harus menjalani operasi dan nyaris dipastikan absen di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kehilangan besar, sebuah kenyataan pahit yang harus kita telan bersama. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Seberapa besar dampaknya bagi Timnas Indonesia? Dan apa harapan kita ke depan? Yuk, kita bahas tuntas dan penuh harapan di video kali ini. Buat kamu yang baru ngikutin Timnas, mungkin bertanya-tanya, siapa sih Ole Romeni ini? Kenapa semua fans sampai begitu terpukul? Ole Romeni, pemain kelahiran Belanda yang memilih membela Indonesia, punya potensi luar biasa di lini serang. Gaya mainnya cepat, taktis, dan sangat efektif sebagai second striker maupun winger. Debutnya bareng Timnas langsung mencuri perhatian. Ia bukan sekadar pemain naturalisasi, tapi benar-benar menunjukkan rasa cinta dan loyalitas terhadap merah putih. Bersama klubnya Oxford United, Romeni terus tampil konsisten. Sayangnya, saat membela klub itu di ajang Piala Presiden 2025, nasib berkata lain. Pertandingan antara Oxford United melawan Arema FC berlangsung sengit. Di menit ke-16, Romeni diterjang keras oleh pemain Arema, Paulinho Mochelin. Sebuah benturan keras yang bikin Ole terjatuh dan tak bisa melanjutkan laga. Situasinya langsung serius. Romeni harus ditandu keluar. Wajahnya meringis kesakitan. Dan dari situ, dunia sepak bola Indonesia langsung khawatir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, Erick mengonfirmasi bahwa Ole Romeni harus menjalani operasi. Setelah pemeriksaan dari tim dokter Oxford United,
dan juga tim medis Timnas Indonesia di Belanda. Operasi dijadwalkan hari Kamis ini, dan proses recovery-nya cukup panjang. Artinya, Ole sudah pasti absen di FIFA Matchday bulan September, termasuk saat melawan Kuwait dan Lebanon. Dan untuk kualifikasi Piala Dunia bulan Oktober, Erik masih menyimpan harapan kecil, tapi tetap realistis. Kita lihat nanti perkembangan recovery-nya. Reaksi dari fans tentu saja luar biasa emosional. Di media sosial, ribuan komentar memenuhi akun resmi PSSI dan akun pribadi Ole Romeni. Cepat sembuh pahlawan kami, semoga masih sempat main di Oktober. Tanpa Romeni, siapa yang bisa ngebongkar pertahanan Irak dan Arab? Ole Romeni bukan sekadar pemain, ia adalah simbol harapan baru. Dan kehilangannya membuat para fans seperti kehilangan bagian dari mimpi yang sedang dirangkai. Lalu, seberapa besar dampaknya untuk skuad Garuda? Jawabannya sangat besar. Romeni punya kecepatan dan kreativitas yang penting untuk skema serangan Shin Tae-yong. Apalagi kita akan menghadapi tim-tim sekuat Arab Saudi dan Irak yang punya pertahanan rapat dan pengalaman internasional tinggi. Tapi jangan lupa, Timnas Indonesia bukan satu pemain. Ada Jay Itzes, Tom Hay, Rafael Struijk, Marcelino, dan banyak talenta yang bisa mengisi kekosongan itu. STY bukan pelatih sembarangan. Dia sudah terbiasa mengubah keterbatasan jadi kekuatan. Menariknya, Erick Thohir tidak menunjukkan rasa panik. Ia justru meminta publik tetap fokus, tetap positif, dan tetap percaya pada proses. Ya, itulah sepak bola, kata Erick. Kadang kita harus kehilangan, kadang kita harus berjuang tanpa yang terbaik, tapi inilah ujian untuk menjadi besar. Erick juga menyampaikan harapan bahwa Oktober nanti masih ada kemungkinan. Tapi apapun itu, kita harus bersiap tanpa Ole. Kita harus yakin Garuda tetap bisa terbang. Teman-teman Garuda fans, mari kita kirim doa terbaik untuk Ole Romeni. Semoga operasinya lancar dan bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dan sekarang, aku pengen dengar pendapat kalian. Kalau Ole benar-benar absen di ronde keempat nanti, menurut kalian, siapa pemain yang paling cocok menggantikan perannya di lini depan Timnas? Apakah menurut kalian Timnas masih tetap punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kalian sangat berarti, bukan hanya buat sesama fans, tapi juga buat Timnas yang pasti membaca semangat dari kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru Timnas Indonesia. Mantap. Garuda Muda dalam misi hidup mati. Di balik semangat dan sorakan ribuan supporter yang akan memadati Gelora Bung Karno, ada satu pesan penting dari sang pelatih kepala. Kita harus menang, tidak ada pilihan lain. Ya, pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, mewajibkan anak asuhnya menang saat menghadapi Filipina. Pertandingannya akan digelar Jumat, 18 Juli 2025. Dan inilah laga yang bisa menentukan nasib kita di turnamen. Tonton semua beritanya hingga selesai. ASEAN Cup U23 2025 sudah mulai memanas. Di grup A, situasi cukup rumit. Filipina mencetak kejutan besar dengan mengalahkan Malaysia 2-0 di laga perdana. Sementara Timnas U23 Indonesia masih harus membuktikan taringnya. Artinya apa? Kalau Garuda Muda gagal menang, peluang untuk melaju ke semifinal bisa langsung tertutup. Karena dalam format turnamen ini, hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang berhak melaju dan tim dengan peringkat terakhir tidak akan dihitung. Jadi, kalah berarti pulang lebih cepat. Pelatih Gerald van den Burg tampil tanpa basa-basi. Dalam sesi konferensi pers menjelang laga, ia menegaskan, kalau kita gagal, kita akan tersingkir. Dan kita tidak bermain lagi di turnamen ini. Bayangkan tekanan itu. Tapi justru dari tekanan inilah karakter seorang juara dibentuk.
Van den Burg juga menyampaikan bahwa tim harus melakukan apapun untuk menang. Bukan berarti bermain kotor, tapi artinya kerja keras, disiplin taktik, dan semangat juang harus 100%. Selama ini, Filipina sering dianggap sebagai tim penggembira dalam turnamen-turnamen Asia Tenggara. Tapi di turnamen kali ini, The Azkals U23 membuktikan bahwa mereka bukan tim ecek-ecek. Dipimpin pelatih muda Gareth McPherson, tim ini sukses menghajar Malaysia dengan skor meyakinkan 2-0. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar pemain mereka adalah mahasiswa. Tapi jangan salah, banyak dari mereka bermain di luar negeri, punya fisik yang kuat, dan strategi bermain yang disiplin. Van den Burg bahkan mengakui langsung, kita bisa lihat bahwa mereka punya pemain yang main di luar negeri. Fisik mereka kuat, tapi itu tidak masalah. Kita harus cari celah untuk kalahkan mereka. Menjelang pertandingan, skuad Garuda Muda menjalani latihan terakhir di Stadion Madia, Kamis, 17 Juli 2025. Fokus utama latihan adalah kecepatan serangan, efektivitas penguasaan bola, dan penguatan lini belakang. Nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Arkan Kaka, dan Jim Kelly-Sroyer diharapkan tampil menggila di laga ini. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini panggung pembuktian. Ini adalah tentang membela lambang Garuda di dada. Apa yang harus dilakukan Timnas U23 agar bisa mengalahkan Filipina? Main efisien, jangan terlalu sering membuang peluang. Jaga konsentrasi, Filipina cepat dalam serangan balik. Disiplin taktik, Gerald Van den Burg dikenal dengan sistem permainan yang menekankan pada struktur, jadi semua pemain harus patuh pada taktik yang diberikan. Dan mental juara, ini bukan hanya soal teknik, ini soal keyakinan dan semangat juang. Van den Burg tidak hanya ingin menang, ia ingin menang dengan cara yang layak. Ia ingin Garuda Muda tampil sebagai tim besar di rumahnya sendiri. Jangan lupa, kita main di stadion utama Gelora Bung Karno, di kandang sendiri, di depan puluhan ribu supporter merah putih yang siap menyanyikan yel-yel selama 90 menit. Ingat, suara kalian bisa jadi penentu. Dukungan dari tribun bisa membakar semangat para pemain, dan itu akan jadi tekanan tambahan untuk Filipina. Dengan nada serius dan penuh ketegasan, Van den Burg mengakhiri pernyataannya dengan kata-kata yang sangat jelas. Setiap laga sama seperti lainnya, tapi besok adalah laga yang penting, dan kita akan lakukan apapun untuk menang. Itulah semangat juara. Itulah pesan dari seorang pelatih yang tahu betul betapa berharganya setiap detik di turnamen seperti ini. Teman-teman, saatnya kita semua bersatu. Ini bukan hanya tugas Ferrari dan kawan-kawan. Ini tugas kita semua. Tugas kita untuk mendukung, mendoakan, dan menjaga semangat timnas. Dan sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Siapa pemain yang menurut kalian akan jadi kunci kemenangan melawan Filipina nanti? Apakah kalian optimis Garuda Muda bisa melaju ke babak semifinal ASEAN Cup U23 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita ramaikan semangat Garuda Muda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung konten seputar Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan dari bintang Timnas Indonesia, Shane Patinama. Yup, Shane resmi gabung ke Buriram United, juara bertahan Thai League 1 dan akan berkarier di Thailand, menyusul dua rekannya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Kenapa Shane memilih Thailand? Apa targetnya di sana? Dan gimana peluangnya di tim sekelas Buriram? Tenang, semua bakal kita bahas, lengkap, menarik, dan tentunya santai. Cus, kita mulai. Buat kamu yang baru ngikutin Timnas, kita kenalan dulu ya sama sosok Shane Patinama. Pemain kelahiran Belanda ini merupakan pemain naturalisasi yang punya darah Indonesia dari sang ayah. Dia bermain di posisi bek kiri, tapi jangan salah, Shane ini bukan tipe fullback biasa.
Dia punya kecepatan, teknik umpan silang yang akurat, dan bisa bantu serangan dari sisi sayap. Sebelum ke Indonesia, Shane sempat bermain di Norwegia bersama Viking FK, lalu pindah ke Belgia, membela KAS Eupen, klub dari Divisi 2. Nah, pertanyaan yang paling banyak muncul adalah, kenapa Shane Patinama pilih gabung Buriram United dan tinggalkan Eropa? Jawabannya ternyata cukup realistis sekaligus menarik. Pertama, karena kontraknya dengan KAS Eupen habis dan peluang tampil reguler di sana semakin kecil. Faktanya, musim lalu Shane hanya tampil 23 kali, dengan total menit bermain cuma 998 menit, bahkan kurang dari 11 pertandingan penuh. Kedua, Thailand punya regulasi pemain ASEAN, yang memungkinkan pemain seperti Shane mendapat peran penting di tim utama. Buriram United memanfaatkan slot ASEAN mereka untuk merekrut Shane. Artinya, mereka benar-benar menaruh harapan tinggi padanya. Ketiga, Buriram United bukan klub sembarangan. Mereka adalah juara Thai League 4 musim berturut-turut, punya skuad kuat, stadion megah, dan fans fanatik. Cocok banget buat Shane yang pengen tampil di level kompetitif dan punya peluang juara. Dalam pengumuman resminya di Instagram, Buriram menyambut Shane dengan bangga. Buriram United berhasil mencapai kesepakatan untuk merekrut Shane Patinama, bek kiri berbakat asal Indonesia. Shane akan mengenakan nomor punggung 20 di musim 2025-2026 bersama tim berjuluk Thunder Castle ini. Selain Shane, Buriram juga merekrut 5 pemain lain, termasuk Ilhan Fandi, bintang muda Singapura, Elias Dola, ex-Bali United, Korafat Narichan, Patompol Charoen Ratanapirom, dan Shinafat Leao. Langkah ini menunjukkan bahwa Buriram sedang serius membentuk tim yang kuat untuk musim depan. Dengan transfer ini, Shane menjadi pemain ketiga dari timnas Indonesia yang berkarir di Liga Thailand. Menyusul Asnawi Mangkualam yang masih bertahan di Port FC, dan Pratama Arhan yang sekarang bermain di Bangkok United. Menariknya, ketiganya bermain di posisi bertahan, 2 bek kiri dan 1 bek kanan. Ini jadi sinyal positif bahwa kualitas pemain Indonesia mulai dilihat dan dihargai di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Tapi tentu saja, perjalanan Shane di Thailand tidak akan mudah. Persaingan di Buriram sangat ketat. Mereka punya banyak pemain berkualitas di semua lini. Shane harus benar-benar menunjukkan kemampuan terbaiknya agar bisa dapat menit bermain reguler. Tapi ini juga jadi kesempatan emas. Main di klub sekelas Buriram bisa membuka jalan lebih besar, termasuk tampil di AFC Champions League dan meningkatkan performa di timnas Indonesia. Di sisi lain, Shane juga perlu cepat beradaptasi dengan budaya sepak bola Thailand yang cepat, keras, tapi juga sangat teknis. Tapi melihat gaya main Shane yang agresif dan pengalamannya di Eropa, dia punya modal kuat buat sukses. Banyak netizen Indonesia yang bangga karena pemain timnas makin banyak yang go internasional. Ada juga yang penasaran, apakah Shane bisa bersinar seperti Asnawi atau malah seperti Arhan yang awalnya kesulitan. Fans Buriram pun terlihat antusias karena mereka menyambut Shane dengan komentar positif dan harapan besar. Di sisi lain, fans timnas tentu berharap Shane bisa naik level supaya makin solid saat membela merah putih. Menariknya, Liga Thailand kini benar-benar jadi magnet baru pemain ASEAN. Kenapa? Gaji kompetitif, infrastruktur profesional, klub-klub yang rajin ikut turnamen Asia, dan slot khusus pemain ASEAN. Hal ini jadi bukti bahwa sepak bola di kawasan kita makin berkembang, dan pemain Indonesia bisa naik kelas jika terus berani ambil tantangan. Jadi, Sobat Garuda, transfer Shane Patinama ke Buriram United bukan cuma soal pindah klub. Ini tentang ambisi pribadi, peluang baru, dan potensi besar pemain Indonesia di level Asia. Kita doakan Shane bisa sukses di Thailand, dapat banyak menit bermain, dan jadi andalan timnas ke depan. Kalau kamu punya pendapat soal transfer ini, tulis di kolom komentar ya. Apakah ini langkah tepat buat Shane? Atau justru ada risiko besar? Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin update terbaru seputar dunia bola dari Indonesia sampai internasional.
Berkelas. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, marah besar sampai ingin membubarkan final Piala Presiden 2025 sebab tekel brutal dari pemain Arema FC, Paulinho Mocelin, terhadap penyerang timnas Indonesia, aset negara yakni Ole Romeni. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Prabowo turun tangan langsung? Dan apa dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia? Kita bahas dari awal sampai akhir. Simak baik-baik, karena ini bukan cerita biasa, ini bisa jadi titik balik sepak bola nasional. Pertandingan yang seharusnya jadi pemanasan biasa antara Arema FC melawan Oxford United tiba-tiba berubah jadi insiden internasional. Pada menit ke-13 babak pertama, Ole Romeni, striker naturalisasi andalan timnas, sedang menggiring bola dengan kecepatan tinggi. Tapi dari arah samping, Paulinho Mocelin, pemain Arema, datang dengan tackle yang sangat kasar dan brak! Kakinya mendarat tepat di pergelangan kaki Ole. Ole langsung tumbang, tergeletak. Menggeliat kesakitan, tim medis segera masuk, dan setelah beberapa menit, keputusan pahit diambil. Ole harus ditarik keluar. Yang lebih menyakitkan, wasit hanya memberikan kartu kuning. Ya, hanya kuning. Usai pertandingan, Ole Romeni tidak tinggal diam. Melalui akun Instagramnya, ia mengunggah video replay dari tackle brutal Mocelin, memperlihatkan dengan jelas bagaimana kaki kirinya diinjak tepat di pergelangan. Dalam caption singkat namun tajam, Ole menulis, "Tidak kartu merah, lelucon." Komentar ini langsung viral. Ribuan netizen membanjiri unggahan tersebut. Banyak yang setuju. Itu seharusnya kartu merah mutlak. Bahkan beberapa mantan pemain dan pengamat menyebut, itu bukan tackle biasa, itu bisa mematikan karier. Padahal sebelum insiden itu, Ole sudah mencetak 1 gol dan menjadi ancaman nyata bagi Arema. Dia adalah pembobol, bomber, harapan besar Indonesia. Tapi sayangnya, pertandingan ini berubah menjadi mimpi buruk. Kemarahan publik rupanya ikut menggema hingga ke istana. Dan tidak main-main, Presiden Prabowo Subianto langsung bereaksi keras. Dalam konferensi terbatas yang bocor ke media, beliau menyebut, Ole Romeni adalah aset negara. Ini bukan sekadar pemain. Ini simbol masa depan sepak bola nasional. Dan saya marah besar melihat betapa lemahnya perlindungan terhadap pemain kita. Tidak berhenti di situ. Presiden juga mengecam keras PSSI dan pihak penyelenggara yang dianggap tidak profesional dan sembrono dalam mengatur pertandingan. Bahkan, beliau sedang mempertimbangkan pembatalan final Piala Presiden 2025, evaluasi total terhadap sistem perwasitan nasional, mengecam pemain Arema dan klub yang dianggap lalai. Pertanyaan besar mulai muncul. Siapa yang salah dalam insiden ini? Paulinho? Jelas dia pelaku tackle, tapi mengapa wasit hanya memberi kuning? Wasit dianggap tidak tegas, tidak berpihak pada keselamatan pemain. PSSI lagi-lagi dinilai gagal mengelola pertandingan dengan standar yang aman. Atau sistem sepak bola kita secara keseluruhan yang tidak punya perlindungan serius terhadap pemain inti, padahal ini hanya pertandingan pramusim. Tapi risikonya bisa merusak karier pemain penting untuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Kondisi terakhir menyebut bahwa Ole mengalami cedera di pergelangan kaki dan harus menjalani masa pemulihan setidaknya beberapa minggu. Ini sangat merugikan bagi timnas, apalagi menjelang laga penting internasional. Bayangkan, kalau cedera itu lebih parah, karier Ole bisa tamat. Indonesia kehilangan penyerang tajam. Dan semuanya karena pertandingan pramusim yang diatur buruk. Tagar seperti #SaveOleRomeni, #Bubarkan Piala Presiden, #PSSIOut, dan #JusticeForAll langsung trending di berbagai platform. Netizen bersatu. Bahkan fans Arema pun banyak yang mengkritik tindakan Paulinho. Ini bukan soal klub, ini soal kemanusiaan dan profesionalisme. Presiden Prabowo sudah menunjukkan sikap tegas, tapi apakah akan ada perubahan nyata? Haruskah Piala Presiden dihentikan? Haruskah PSSI dibenahi total? Dan
Haruskah ada regulasi ketat agar aset negara seperti Ole lebih dilindungi? Sobat Garuda, sekarang giliran kalian bersuara. Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas cedera oleh Romeni? Apakah benar Presiden Prabowo perlu membubarkan Piala Presiden demi keselamatan pemain? Atau justru ini saatnya kita evaluasi total PSSI dari atas sampai bawah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita butuh suara dari rakyat sepak bola, bukan hanya dari kursi petinggi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan panas lainnya. Salam hormat untuk semua pejuang sepak bola Indonesia.